Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Anita Buandiba. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema bagaimana hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu definisi demokrasi, teori atau konsep singkatnya, dan juga definisi demokrasi Pancasila. Baik, yang pertama, saya akan membahas kira-kira apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, kita juga melihat pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara, wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yakin bahwa kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam menjalankan kekuasaan negara. Yang ke-B, teori atau konsep singkat demokrasi. Teori ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung dalam arti rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan ketatanegaraan. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tripartite classification of state yang membedakan bentuk negara atas 3 bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara klasik tradisional. Para penganut aliran ini yaitu yang pertama adalah Plato, menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga kepentingan umum atau kepentingan rakyat lebih diutamakan, atau rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi, rakyat kehilangan kendali, di mana rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau yang disebut anarki. Yang kedua, Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Yang ketiga, Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan rakyat. Yang keempat, Thomas Aquino, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat di mana kepentingannya ditunjukkan untuk diri sendiri. Yang berikut, teori civic virtue. Perikles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi dikembangkannya adalah yang pertama, kesetaraan warga, negara kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, kebajikan bersama. Prinsip kebajikan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri seluruhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, teori sosial kontraks. Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Yang berikut kita akan membahas tentang definisi singkat mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem ketatanegaraan yang kita anut hingga saat ini. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Kita akan membahas mengenai latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, latar belakang historis. Sumber nilai yang berasal dari demokratis desa.
Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit negeri di Sumatera Barat dan Banjar di Bali mengenai adanya demokrasi dalam desa. Kita akan meminjam dua macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara atau kota pada abad ke-5 sebelum Masehi. Beberapa ahli memberikan pandangan, misalnya Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi, Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang banyak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, bagaimana pencapaian demokrasi dalam pemilihan pemimpin, politik, dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyat dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Ketentuan itu berupa susunan dan masa sidang DPR tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem perwakilan daerah ialah sistem yang khas. Di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, DPD juga sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga ini sangat mempengaruhi kehidupan demokrasi dan dinamika itu kita harapkan akan mendatangkan manfaat akan dinamikanya. Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Adapun solusi yaitu yang pertama, tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat untuk ditaati. Yang kedua, jadikan Pancasila sebagai meransme untuk mencapai tujuan negara, yakni yang tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.